Ramenya EPL Arena ini, perebutan antara ingin masuk ke babak playoff dengan ingin berada di upper bracket akan mereka perebutkan di match kedua kali ini. So EPL Arena, mana tepuk tangannya? Sebentar lagi kita menuju ke arah Land of the Nevin. Are you ready? Ready. This is Captain Oji speaking, so let's go to the Land of Dawn. Let's go to the Land of Dawn. Kali ini kita bakal melihat juga dengan 10 hero yang udah diamankan, 5 hero untuk masing-masing tim. Tadi sempat kita ngebahas juga bagaimana peran dari seorang Xavier. Mystical Field-nya ini bisa banget menahan para pemain dari RRQ, terutama ketika bermain di area-area yang sempit di sekitar jungle. Jadi ditambah lagi dengan adanya Downing Light, jadi damage-nya bisa banget diberikan oleh para pemain Rebellion, khususnya dari seorang Kars nantinya ke bagian backline. Kalau aku melihat Kars ini akan menjadi late game insurance untuk Skylar. Skylar sulit untuk menggapai Kars, tapi Kars bisa ngedeliver damage terhadap seorang Skylar. Dan Athena Shield ini sangat dibutuhkan oleh seorang Skylar. Kalau dia respect, kalau tidak mungkin dia akan menjadi bulan-bulanan dari seorang Kars. Damage-nya itu besar banget loh Xavier, jangan lupakan itu. Iya, at least bakal ngebuang satu slot item lah ya untuk ngebuka ke arah Athena Shield. Tapi ini dia Swallow begitu berani untuk langsung masuk ke bagian belakang menjadi first blood bagi para pemain Rebellion Zion. Menukar satu pemain, yaitu seorang Swallow dengan adanya seorang Finn. Romer tuh ke Romer. Bukan masalah Romer tuh ke Romer, tapi gimana Romernya ini mendapatkan point kill-nya. Itu untuk Romer, sedangkan RRQ mid lane-nya yang dapetin point kill. Ya. Itu yang mahalnya di situ. Walaupun pertukaran sama-sama Romer, tapi gimana caranya lihat cara bottom lane. Albert coba untuk melakukan solo pick off. Albert kali ini menggunakan emblem assassin. Tandanya mungkin full damage akan di tangan dari seorang Albert. Sang bayi alien kali ini udah mulai kembali ke jati dirinya. Dengan eksekutor darah mendidih dia untuk bisa mendapatkan point kill yang banyak. Ya, akan semakin galak nantinya dari segi damage output, terutama ketika nantinya item-itemnya udah mulai mumpuni. Tapi ini dia Turtle Cam by Samsung Galaxy A34 dan juga A54 5G sudah mulai muncul. Belum terlihat adanya setup, masih ada clearing wave di bagian mid lane terlebih dahulu. Kars pastinya yang ditugaskan untuk menahan nantinya pergerakan dari seorang Finn. Tapi hati-hati, ada Albert. Albert tetap berhasil mendapatkan pump of tapi Vladi Harvest Letter berhasil mendapatkan satu point kill. Albert menang di depan sana. Vincent still survive. Wow. What happened Albert? Vincent berhasil kabur. Satu pukulan terakhir dari Albert nampaknya nggak mampu, tapi Banana memotong Arlo dari belakang. Big Mac kali ini hampir menjadi double cheeseburger. Sudah dilumat begitu saja oleh seorang Banana. Hampir saja selamat, tapi Big Mac benar-benar dilumat abis. Dan ini dia, kita lihat 3-3. Mirko Cahyo Ranger Mas kembali ke Rebellion, sedangkan Arashiomawa dan Nevin full RRQ. Ya, kembali lagi berimbang ya, 3-3. Tapi ini menandakan juga pastinya ini bakal menjadi game yang cukup sengit antara kedua tim. Turtle sudah mulai dicicil perlahan, tapi pasti oleh kedua tim. Swallow hanya memberikan sedikit penjagaan saja terlebih dahulu. Dan Vincent yang sudah kembali setelah tadi hampir bisa ditumbangkan. Ini possible juga sih untuk melakukan perebutan Retribution. Ini dia perebutan Retribution. Albert, sang mantan pemegang klasemen Retribution, berhasil mendapatkan satu point ke atas seorang Lolita. Tapi di belakang sana masih ada Vincent yang mencoba untuk melakukan satu pick off terhadap Turtle-nya. Tapi di sisi sebelakang, Clay bersama dengan Banana melakukan zoning out, membuat Vincent harus mengakui dia nggak bisa melakukan kontes. Terlalu berat penjagaan dari seorang Albert. Pintu untuk pasukan para raja itu benar-benar nggak nggak dibuka sama sekali nih, Vin. Iya, 3 pemain loh yang dikirim untuk melakukan zoning out. Tapi dari segi emblem tadi sempat yang dibahas juga sama Ranger Emas ya, dimana Albert nih bakal benar-benar maksimalin dari segi damage-nya. Xavier bakal menjadi asuransi late game dengan item-item yang digunakan dengan mystery shop-nya. Tapi Batrix juga kali ini dengan emblem yang dia bawa, jadi ketika itemnya nanti udah mulai dibeli, udah mulai cukup banyak, damage-nya bakal lebih sakit lagi dibandingkan nantinya dengan seorang Skylar. Vin terdeteksi, flicker telah didapatkan, tapi lihat Swallow dipukul mendekat belakang menjadi point kill untuk pasukan dari RRQ kembali. Albert 2 point kill telah didapatkan. Sedangkan ada Vincent terdeteksi. Say hi terlebih dahulu. Mencoba untuk melakukan satu buah invasi jungle. Albert versus Vincent. One by one situation. Pak Produser, bolehkah kita melihat mengadu retribusi di sana? Tapi nampaknya siapa yang dapat? Oh, masih didapatkan oleh seorang Vincent harusnya. Yes,
Vincent masih berhasil mendapatkan orange buff. Albert gagal untuk menginvasi, tapi lihat di sisi lainnya ada satu orang yang benar-benar mencekam di arah jungle Rebellion. Sang banteng biru benar-benar gak dikasih kesempatan untuk nafas di arah jungle, Nevin. Dikasih pressure terus-menerus dari seorang Banana yang bisa dibilang dari segi laningnya dia cukup mumpuni kali ini menghadapi Big Mac. Karena satu kali tumbakan juga ke arah Big Mac membuat Banana punya space yang lebih banyak. Tapi begitu juga untuk seorang Swallow. Dia harus cari space yang lebih banyak lagi. 3 kali tumbakan bukan menjadi hal yang baik untuk Rebellion Zion. Meskipun memang heistnya udah berada di level yang ke-7. Sudah bisa dibilang bisa memberikan damage yang lebih banyak lagi ke arah para pemain dari RRQ. Body block from Finn adalah satu hal yang mungkin harus terus dilakukan oleh pasukan RRQ. Kenapa? Karena mereka harus respect dengan damage yang diberikan Heist. Mereka harus respect dengan render apatinya. Ini menit yang kelima. Apalagi nanti makin lama late game. Skylar bisa 1 kali tembak. Dia tumbang tergeletak. Iya, Dan body block adalah salah satu jawabannya. Betul. Posisi dari seorang Finnya ini bakal cukup menentukan nantinya keselamatan dari seorang Skylar. Tapi yang jelas kali ini Turtle nampaknya akan coba diamankan lagi oleh RRQ dengan zoning out yang sudah terlihat dari seorang Banana Ranger Mas. Vincent mencoba untuk memancing dengan retribution yang kali ini gagal mendapatkan. Turtle mundur ke arah belakang. Banana membuat Vincent kali ini ditumbangkan dengan instan dalam bottom lane. Bloody Hand berhasil mendapatkan Xavier 2 point kill, tapi Albert masih mau lebih dan bahkan Heavy Love Punch gagal. Di follow oleh seorang Deden from Bogor. Chemistry Albert dengan seorang Deden kali ini sudah tidak harus dipertanyakan karena mereka sudah bersama dari kemarin-kemarin season yang sebelumnya. Wow, pergerakan yang benar-benar cepat banget dari para pemain RRQ setelah mendapatkan eliminasi. Lihat, Finnya udah ada di area top lane untuk memberikan bala bantuan menuju ke arah seorang Skylar. Satu tarikan yang langsung bisa dihindari pastinya dengan Heist yang punya sebuah mobilitas dengan cukup tinggi. Tapi kalau ngomongin ke arah itemization, Blade of Despair bakal menjadi item yang diprioritaskan oleh seorang Heist. Oke, retribution Albert berhasil mendapatkan satu buah orange ball dan Swallow gagal untuk mempertahankannya. Malah dia yang harus menjadi korban, Nevin. Dia menjadi korban keganasan pasukan RRQ di arah top lane. Di arah mid lane, Banana kembali loncat ke arah belakang. Big Mac menjadi pilihan utama. Lagi-lagi Big Mac dilumpuhkan kali ini. Benar-benar dijadikan sesuatu yang tidak terlalu keras. Big Mac 2 point kill. Wah. Banana mendominasi kali ini, membuktikan kalau dia layak bermain. Dan itu benar kata seorang Baloiski. Iya. Percaya adalah kunci. Dan dia benar-benar percaya diri sih, terlihat banget di game kali ini dia percaya akan ada backupan yang datang seperti tadi ketika momen di area Turtle. Dia bisa memberikan efek stopping ke arah pemain Rebellion Zion dan di backup dengan adanya Feather Attack. Tapi kali ini 3 pemain menghadapi 1 pemain. Apakah Banana bisa selamat dari gempuran tersebut, Bang Oji? Banana versus everybody, tapi Albert is coming! Albert mencoba untuk menuju ke arah seorang Heist. Heist ter-take down, cover dari sang raja, bahkan di arah bottom lane berhasil menumbangkan 2 player pasukan Rebellion Zion. 2 banteng langsung diselengkat, 2 banteng langsung dijatuhkan di arah bottom lane. Yang tandanya Lord harusnya bisa didapatkan oleh pasukan raja dengan sangat mudah tanpa adanya kontes. Wah, bukan 1 pemain, bukan 2 pemain yang turun sampai ke bagian bottom lane, tapi 5 pemain dari RRQ yang langsung memberikan bala bantuannya ketika mengetahui ada 3 pemain dari Rebellion Zion. Dan ya sebenarnya banget Lordnya harusnya bakal menjadi Lord yang gratis. Untuk para pemain dari RRQ, Swallow benar-benar harus mencari momentum yang lebih tepat lagi. Jangan sampai dia terculik untuk pertama kalinya dibandingkan dengan teman-temannya. Deden from Bogor membuka Feather Attack, tapi Albert gagal dengan knockout strike-nya. Knockout strike. Gak ada yang lihat kali ini. Hook strike Jeff for nothing. Tidak ada Natalia di sana nampaknya. Tidak terdeteksi apapun. Oh, nggak ada Natalia? Gak ada. Sorry, memang. tapi lihat Purple Bomb diamankan oleh Albert Vincent. Gagal untuk mendapatkan Phantom Execution. Masih mencoba untuk mundur ke arah belakang. Lihat, 3 obstacle. Dia ke kanan adalah Pulapu Banana. Dia mundur ke tengah masih ada Albert. Dia ke turret masih ada Finn. Wow, itu maju mundur kena, Nevin. Iya, maju mundur kena, tapi kalian bisa banget beli tiket playoff yang udah mulai hadir di Blibli sambil melihat bagaimana ada seorang Skylar-nya berterbangan dengan crossbow wolf tank-nya. This is Captain Skylar speaking. Langsung terbang menuju ke arah udara, berhasil mendapatkan 1 tiket menuju ke arah Big Mac dan langsung dihempaskan begitu saja. Banana to dive in, Banana. Jangan lupakan damage dari pasukan Rebellion ini juga besar. Banana harus berpikir 2 kali. Tapi counter yang dilakukan
terhadap Banana. Nampaknya membuat Banana harus mundur dengan Brave Fighters-nya. Bahkan Deden from Bogor dengan Venom Strike-nya tidak terlalu efektif. Loh dipaksakan terhadap seorang Swelo yang lagi-lagi menjadi korban. Ditukar dengan seorang Finn. Masih cukup adil. Masih cukup oke menurut aku. Ya, kedua belah romer ditukarkan dan sebenarnya keuntungan masih ada di tangan dari RRQ ya dengan perbedaan gold sampai ke 9.600. Tapi mengingat juga dari Rebellion Zion mereka punya defensive high ground yang cukup luas yaitu dengan adanya seorang Cars yang bahkan kali ini udah mengamankan Clock of Destiny tambah lagi adanya Enchanted Talisman membuat dia pastinya memberikan damage seperti tadi satu downing light cukup dan respect kayaknya udah mulai harus dilakukan sih oleh pemain RRQ entah itu nanti dengan Athena Shield ataupun respect ke arah heist-nya. Aku malah kebalik. Respect harusnya udah mulai dilakukan para pasukan Rebellion terhadap Banana. Oh. Mereka nggak boleh ngincar Banana. Terlalu banyak sword skill yang dikeluarkan untuk Banana. Karena kalau Banana ini cuma menjadi bait, mereka akan kehilangan power ketika team fight 5 versus 5. Mereka cuma membuat kayak Banana ini berada di depan menjadi korban. Kalau dapetin point kill ya udah. Kalau misalnya nggak dapat point kill nggak apa-apa. Karena semua sword skill akan ke Banana. Dan mereka harus berpikir untuk tidak melakukan komit terhadap Banana kalau tidak ada pertukaran yang adil. Ya. Mungkin komit ke arah Banana, terus mereka bisa nanti melakukan pemotongan terhadap Lord atau meng-cancel Lordnya jadi RRQ nggak berhasil mendapatkan Lordnya, it's okay. Tapi gimana caranya Banana ini? Jangan dikomit kalau tidak ada pertukaran yang adil. Iya, setuju. Tapi tetap dari Rebellion Zion butuh banget damage yang benar-benar besar dan resource yang benar-benar banyak seperti kata Bang Oji tadi untuk menumbangkan Banana atau coba untuk melakukan split nampaknya, coba untuk melakukan pick off ke arah para pemain RRQ yang lain seperti Skylar ataupun Clay meskipun itu bakal menjadi satu hal yang cukup sulit mencari posisi yang benar-benar pas karena Lordnya kali ini sudah mulai diamankan oleh pemain RRQ tanpa ada kontes. Karena Mas Valid waktu itu pernah ngomong. Apa tuh? Jadi EXP laner itu kompleks dan susah. Dia kadang butuh jadi badan, dia butuh jadi deal damage, dia butuh jadi baiting. Dan sekarang kita belum tahu, belum ada karakter spesifik Banana ini jadi EXP laner seperti apa. Karena Lemon, dia inisiator. Iya, Ya benar. kan? Dia inisiator udah terlihat jelas. Lemon membuka di follow up mungkin akan berhasilkan sesuatu. Contohnya juga kayak ketika seorang Cars itu team fight. Yes, benar. Dan bisa kita bilang ini Albert, jungler timnas kita yang sekarang sedang bertanding. Balik lagi, kita akan mendoakan yang terbaik untuk timnas Indonesia di SEA Games 2023. Dan aku percaya kita akan bisa membawa emas suatu saat nanti. Amin. Amin, amin. Amin, sambil melihat juga Malefic Roar yang sudah diamankan oleh seorang Heist. Lordnya masih berada di bagian bottom lane, tapi 5 pemain dari RQ nampaknya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan seperti ini ketika minion wave-nya sudah mulai masuk. Finn terperangkap, Banana mencoba untuk melindungi seorang Finn. Di garis depan pasukan Rebellion mereka harus backup ke arah bottom lane. Karena udah stay in by out position dari ada Bapak Lo terhormat. Downing Light for checking boost. Tapi di sana ada Finn, Red Blackheart. Gagal nampaknya. Langsung ada counter setup dari seorang Swallow yang sangat baik. Tapi Big Mac gagal untuk bisa bertahan. Damage-nya terlalu besar. Dan lagi-lagi Skylar menimbulkan kematian untuk dua player dari Rebellion Zion. Base terbuka dengan sangat besar. Para pemain dari RRQ mereka tinggal bisa melakukannya. Dan ini bencana untuk Sang Banteng Biru. Sang Banteng Biru benar-benar dikandangin oleh Sang Raja. Dan bahkan base terbuka dengan sangat besar. Dan makin lebih lama lagi. Lihat, para pasukan dari RRQ akan coba menyelesaikan gamenya. Akan mencoba menutup harapan Rebellion Zion untuk bisa masuk ke babak playoff. Makin ditutup, makin diperkecil, harapannya makin dimatikan. Ini dia yang lebih sakit tapi tidak berdarah. Harapan yang hampir dimusnahkan oleh Sang Raja. Hampir ya? Hampir. Ingat, karena masih ada kesempatan berikutnya tapi ini game yang wow. Bersih banget dari RRQ, 14.000 perbedaan gold sebagai penutup game kali ini menandakan begitu banyak damage yang bisa mereka keluarkan. Disiplin, pertukaran objektif yang bisa dibilang cukup sempurna di game kali ini. WJ, kenapa kamu masih berada di dalam bench? Kenapa kamu masih berada di bangku cadangan? Melihat Sang Banteng diacak-acak seperti ini. Apakah WJ tidak kembali ke bangku roster?